Mari sekarang ada sesi tanya jawab. Kita siapkan mungkin 15 menit ya. Mungkin silakan teman-teman yang mau bertanya, boleh open cam langsung atau mau tanya di kolom chat juga boleh. Mumpung ini ada pakarnya di sini, jadi apa yang mau ditanyakan silahkan. Apa aja bisa yang berkaitan sama mungkin masalahnya teman-teman atau mau menanyakan sesuatu yang tadi penasaran atas penjelasannya, mau lebih lanjut, boleh silahkan. Kita mungkin batasin untuk maksimal 2 penanya kayaknya ya, supaya waktunya cukup. Karena nanti di sesi terakhir kita akan melakukan self hypnosis, kita langsung dibimbing oleh Master Soul. Mari silakan teman-teman. Ya, Pak Jose ada raise hand, silakan. Selamat Ya, pagi Pak. ya terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya mau tanya kepada Pak Masul. Misalnya nih kita mencoba latihan melakukan self hypnosis dengan metode-metode tadi untuk sesuatu sebab atau hal yang kita mau healing lah, ya, kita mau kita lepaskan. Itu kira-kira berapa lama ya untuk bisa melakukan meditasi atau melakukan self hypnosis itu? Dan tentunya sampai kita bisa lebih baik. Tapi apakah ada maksimumnya gitu, misalnya kalau udah berbulan-bulan dilakukan nggak ada positifnya atau nggak ada hasilnya, mungkin salah atau ditinggalkan. Nah, kita self correctionnya seperti apa Pak, kalau bisa dijelaskan? Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Jos. Jadi terkait durasi itu sebenarnya tidak ada batasnya, tidak ada salah atau benar. Yang membuat hal-hal itu menjadi cepat atau lama atau sedikit lambat itu tergantung dari diri kita. Kita terbiasa tidak sih dalam kondisi hipnosis? Kalau kita terbiasa dalam kondisi hipnosis atau terbiasa dalam kondisi meditatif akan jauh lebih cepat. Karena kritikal area kita sudah sering terbuka. Namun berbeda cerita ketika kita susah atau tidak mudah untuk masuk dalam kondisi hipnosis atau meditatif, maka itu perlu dilatih. Jadi kondisi meditatif, kondisi hipnosis itu perlu dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Mendengarkan audio bisa. Selain mendengarkan audio, juga melatih meditasi juga bisa. Pada prinsipnya, semua tergantung diri kita. Contoh sederhana gini, saya analogikan aja lebih mudah dipahami. Apakah belajar bahasa Cina itu mudah? Ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Tergantung apa? Tergantung kita biasa enggak di dalam lingkungan itu, di dalam zona itu. Kalau kita sering mendengarkan orang berbahasa Cina, maka ya bisa jadi kita mudah. Tapi kalau nggak pernah sama sekali, susah. Perlu dilatih, perlu kursus dulu. Demikian juga saat melatih kita dalam kondisi hipnosis dan meditatif. Kenapa orang-orang yang sering meditasi cenderung tenang? Karena sudah terbiasa. Tapi dulu latihannya ya nggak langsung tenang. Bergejolak, kakinya kesemutan kek, begitu sudah rileks anaknya gedor-gedor pintu kek, begitu sudah sangat nyaman tenang ruangannya ternyata kita nggak fokus. Nah itu juga mempengaruhi banyak faktor Pak Jos. Pada prinsipnya kalau self hypnosis itu kan berbasis swaterapi ya, terapi diri sendiri. Tergantung seberapa komitmen kita. Namanya komitmen itu ya berapa kali ya, tidak ada batasnya. Dan kita menjaga persistensinya bagaimana. Nah, kedua ini harus imbang. Komitmen tapi kita nggak ngukur persistensi ya susah. Tapi kalau misalkan kita komitmen dan kita terus mengukur persistensinya, maka hasilnya akan powerful. Bagaimana Master kalau misalkan tetap susah? Ya sudah ke klinik berarti caranya. Karena nanti ke klinik
tetap susah Pak di klinik. Makanya di sesi pertama, kedua itu pasti akan adanya konseling dan training terlebih dahulu untuk mengedukasi, memahamkan, mengajari klien agar mampu masuk dalam kondisi hipnosis. Pada dasarnya terapi yang dilakukan dalam kondisi hipnosis walaupun di klinik itu bukan terapisnya, tapi semua itu karena self hipnosis. Pada prinsipnya itu. Karena kalau seorang tidak mengizinkan nggak bisa. Jadi gitu. Kalau lebih seperti itu, terima kasih. Ada yang lain boleh. Terima kasih jawabannya Master Soul. Jadi kalau sambil nunggu teman-teman yang mau tanya, silakan boleh raise hand atau open cam atau langsung di kolom chat, silakan. Jadi intinya kembali lagi ke diri kita sendiri ya Master Soul ya. Seberapa mau, seberapa kuat keinginan kita untuk berubah, keinginan kita untuk lebih baik, untuk bertumbuh. Kembali lagi ke situ. Jadi semakin kita komitmen dan nggak cuman komitmen aja, harus konsisten dan juga ada persisten, di mana kita nggak boleh gampang menyerah ya. Itu hasilnya akan semakin cepat. Tapi kalau misalnya ternyata secara self hypnosis nggak bisa, berarti itu artinya kita udah butuh bantuan seorang terapis. Intinya begitu. Nah, kalau untuk di kita itu kita juga ada grup Calm Mindfulness Community ya, bisa join, itu linknya sudah ditaruh di apa namanya di kolom chat ya. Di situ kita bisa sama-sama belajar dan saling mengingatkan lah dalam tanda kutip ya bahwa kita bisa dapat insight, berkesadaran dan berkembang bersama every day, setiap hari. Jadi intinya banyak sekali kita akan belajar tentang bagaimana kesadaran diri, bahwa kita tahu karena ada empat tahapan kesadaran ya. Jadi yang pertama adalah aku tidak tahu kalau aku nggak tahu. Nah, ini yang paling harus dicermati nih. Nah, ketika kita sudah tahu kalau kita nggak tahu, nah mulai dari situ kita sudah mulai berkembang pelan-pelan. Nanti sampai kita ke tahap-tahapan yang berikutnya, gitu ya. Jadi tujuan dari Calm Mindfulness Komunitas adalah agar kita bisa berkembang bersama, ya, lewat apa? Lewat dengan cara kita sadar setiap saat, every day, seperti itu. Oke, ada satu lagi pertanyaan, masih bisa. Kalau misalnya mau ada satu pertanyaan lagi, setelah itu kita akan mulai masuk bimbingan self hypnosis oleh Master Soul. Mari silakan teman-teman. Teman-teman, karena ini berbasis terapeutik, saya minta teman-teman semua on cam. Kenapa? Nanti kalau misalkan terlalu dalam kan bahaya. Ya, teman-teman bisa on cam agar saya bisa membantu memantau dari sini. Oke, Ya, silakan saya ya. tunggu dulu. Good. 2 menit ya, on cam dulu. Ya. Self hypnosis ini bisa dilakukan satu hari itu berapa kali atau bagaimana Mas Ter? Maksudnya ada kebatasan maksimal atau bisa sewaktu-waktu atau mungkin bisa jadi gaya hidup ya? Gimana Mas Ter? Kalau saya gaya hidup, karena saya setiap Gaya hari hidup ya? Oke, good. Jadi saya bangun selalu tidur, mau tidur lagi, itu menggunakan self hypnosis. Dan jadi untuk rekan-rekan sekalian yang mau saya kasih audio terapi free gratis ini senilai 399.000, nanti bisa WA saya atau WA admin aja deh biar cepet ya. Nanti saya cantumkan nomornya di akhir ya. Jadi itu nanti, tapi kan tentu keluhannya kan beda-beda ya. Nanti sampaikan saja keluhannya apa, nanti akan kami kasih. Jadi gitu ya. Waktu yang terbaik untuk melakukan self hypnosis itu kapan Mas Ter? Pagi bangun tidur dan malam mau tidur atau ada lagi? Saya pagi bangun tidur sama malam mau tidur. Ya, kenapa? Karena itu gelombangnya ya. Betul. Itu kan otomatis sudah di alfa kita ya. Ya, ya, Jadi ya. saat kita mau penembusan critical area, maka tidak susah-susah lah. Ya, kita lebih nyaman ya akhirnya. Ya. Karena ya memang ini sudah di alfa, tinggal kita secara bertahap
kita bimbing diri kita untuk lebih dalam lagi kan gitu. Ya. Sehingga untuk waktu ya cenderung lebih efektif sebenarnya. Adakah minimal usia kalau untuk melakukan self hypnosis ini? Atau maksimal usia? Nggak ada ya? Atau ada? Master Sul ke mute dan hilang videonya. Bentar ya, videonya hilang dan ke mute. Untuk teman-teman yang lain, saya izin untuk mute semua ya, agar suaranya bisa fokus. Sambil nunggu Master Sul kembali, mungkin kayak mau hidupin videonya, boleh silakan. Muncul lagi jaringannya hilang. Oh, ya, videonya hilang. Oke. Ya tadi jaringannya hilang. Oh, kehilang. Ya. Tadi pertanyaan saya, adakah batasan usia minimum untuk melakukan self hypnosis? Atau bisa usia berapa saja? Oke, kalau batasan minimum sebenarnya tidak ada. Anak kecil pun bisa. Hmm. Prinsip-prinsipnya itu self hypnosis itu kan kita mempersilahkan diri kita Mhm. agar kita itu masuk dalam kondisi hipnosis. Nah, sedangkan Hmm. anak kecil aja sudah dalam kondisi hipnosis. Hmm. Jadi gitu. Sebenarnya nggak apa-apa. Tergantung kita siap tidak sih dalam fase itu. Hmm. Hmm. Oke, ini saya rasa udah waktunya pas. Oke, sudah siap Kita semua? ya kita boleh mulai. Oke. Ini saya kayaknya perlu ini deh, perlu di host lagi deh. Agar saya kasih audio ya. Oh tadi hilang ya? Sebentar. Yang ini tadi kan habis keluar ya. Iya iya iya. Oke sudah sudah. Oke, musiknya sudah terdengar? Belum Sudah terdengar? belum. Gimana caranya ya? Di share share sound. Ini sudah saya share sih. Bukan share screen, tapi ada di pilihan di atas tuh biasanya ada share sound. Di share screen itu dipencet, lalu di atasnya biasanya ada pilihan share sound, share advance. Oke. Hmm. Share advance. Yang mana ya ini? Hmm. Share screen ujung kanan ini ya. Ya, Terus itu kan ada pilih dulu di advance di bagian atas. Kan ada basic advance. Pilih di advance, lalu di bagian bawah itu ada kolomnya share sound itu juga ditik di oke. Baru terakhirnya di share. nggak ada ya. Ada di coba pencet di share sound, share screen sudah. Share screen. Oke. Oke, share. Lalu di bagian atas ada base, jangan dipencet dulu, media playernya jangan di-connect dulu. Di share screen dulu dipencet, lalu di bagian atas ada basic, advanced, files, app, pilih yang advance. Share screen, ya, oke. Advance sudah. Lalu di bagian bawah sendiri itu ada share sound, itu ditik dulu, baru nanti dipencet audionya, dipilih audionya. Nggak ada di sini.
Di mananya yang nggak ada maksudnya? Di advanced setting ini ya. Iya, di advance itu cuma pilih aja advance. Saya ketik advance. Ah, no need, Keluar. no need, nggak usah diketik. Jadi share screen di bagian bawah udah dipencet yang hijau. Hmm. Oke, itu dipencet. Lalu di bagian atas sendiri itu ada pilihan basic, advance, files, apps. Di sini tulisannya cuma one participant sama multiple participant. Tidak ada basic. Harusnya ada. Sebentar. Atau ada mungkin Apa? hanya host. Oh, enggak. Bisa. Coba saya pindah ya, pindah juga. Master Soul saya jadikan host aja. Coba. Udah? Coba dimasukkan di share screen. Udah? Share screen dulu dipencet. Diklik. Person. Oke, ini ya. Ya, udah masuk. Oke. Nanti harus host ya. Enggak harusnya. Oke, nggak apa-apa. It's okay. Good. Sudah ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. Pastikan ruangannya sekarang ini kondusif. Cuman sorry, ini mungkin ini kelihatan layar di sini memang mau ditunjukkan ya layar lagunya. Enggak sih. Enggak, kalau enggak bagian atasnya harus pilih advance dulu. Advance. Iya. Yang titik 3 tadi ya? Bukan. Sebentar ya. Itu di bagian bawah saya udah kirim share screen. Nah, itu dipencet dulu. Nanti di bagian atas sendiri, paling atas sendiri, itu ada tulisan advance, itu diklik. Saya ulang deh. Tapi ini Saya kirim. musik nyala ya? Nyala. Nyala ya? Sekarang belum. Oke, udah kita mulai aja nggak apa? Ya. Udah saya WhatsApp. Oke. Oke, kita mulai. Gak apa-apa, gini aja ya. Ya. Baik Bapak Ibu. Saya minta teman-teman yang mengikuti, khusus yang mengikuti saja, sekarang tangannya diginikan dulu. Diginikan dulu. Terus dijatuhkan. Dijatuhkan tanpa tenaga. Kalau dijatuhkan sengaja gini, itu ada tenaganya. Jadi buat lemas dan dijatuhkan dulu. Tangan saya kiri udah lemas nih. Nah. Terus buat lebih lemas lagi. Nah, dulu. Sekarang teman-teman tutup matanya, buka lagi, tutup matanya, buka lagi, tutup matanya, buka lagi.
Tapi bukanya nanti teman-teman saat menghitung 1 ke 3. Tepat pada hitungan ketiga nanti buka matanya dan ditutup lagi. Ya. 1, 2, 3 tutup matanya. Ulangi terus. Ulangi terus sampai matanya terasa letih. Ketika sudah letih, sedikit berat, biarkan lebih berat. Sedikit mengantuk, biarkan lebih mengantuk. Dan begitu semakin letih, biarkan itu terjadi. Dan begitu semakin berat kedua kelopak matanya, boleh diakhiri dengan tutup mata dan tidak perlu dibuka lagi. Oke, bagi yang sudah menutup mata, tugas Anda sederhana saat ini. Anda hayati setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Anda hayati setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Tangan jangan digerakkan. Tangan jangan memegang sebuah benda. Tugas Anda meniatkan dalam hati, fokus pada setiap tarikan dan hembusan nafasnya. Tangan jangan memegang apapun. Hayati nafasnya sehalus mungkin, selembut mungkin. Ketika sudah dihayati, hayati lebih dalam lagi. Sadari nafas Anda. Bagus. Sekarang tarik nafas yang panjang dari hidung hingga paru-paru terisi penuh. Tahan 1 detik. Lepaskan. Dan katakan dalam hati, aku izinkan pikiran dan seluruh tubuhku rileks. Tarik nafas lagi yang panjang dari hidung hingga paru-paru terisi penuh. Tahan 1 detik, lepaskan. Katakan dalam hati, aku izinkan pikiran dan seluruh tubuhku rileks. Terus, tarik nafas yang lebih panjang, lebih dalam hingga paru-paru terisi penuh. Perlahan-lahan hembuskan dan katakan dalam hati, aku izinkan pikiran dan seluruh tubuhku rileks. Apapun yang terjadi, gerakan tangan jangan sampai terjadi. Apapun yang terjadi, jangan sengaja untuk menggerakkan tangan Anda. Nanti ada instruksi-instruksi dari saya yang perlu diikuti. Oke. Sekarang tugas Anda boleh mengingat-ingat kembali atau menghadirkan atau memunculkan di pikiran Anda sebuah benda yang menurut Anda sangat ringan, sangat lemas. Benda apa yang menurut Anda sangat ringan, sangat lemas? Lihat di pikirannya. Benda apa yang menurut Anda semakin ringan, semakin lemas? Bagus. Dan sekarang tugas Anda membuat leher Anda seringan dan selemas benda itu. Biarkan leher Anda menjadi sangat lemas, sangat ringan seperti benda yang Anda pikirkan tadi. Buat lehernya lemas sampai Anda benar-benar tak mampu menyangga kepala Anda.
Buat lehernya lemas sampai Anda tak mampu menahan leher Anda. Buat lehernya lemas sampai leher Anda lemas sekali dan lehernya tak mampu menyangga kepala Anda. Saya akan diam. Tugas Anda saat ini membuat lehernya lemas sampai kepalanya terjatuh ke bawah hingga lehernya tak mampu menyangga kepala Anda. Bagus. Buat lebih lemas lagi. Lehernya lemas, otot-ototnya lemas. Instruksinya tetap menutup mata apapun yang terjadi dan tidak menggerakkan tubuhnya secara disengaja. Tugas Anda hanya mendengarkan dan mengikuti instruksi saya. Apapun yang terjadi, tetap tutup mata, buat pikiran dan tubuhnya rileks, dan ikuti instruksi saya. Sekarang, buat lehernya lemas. Sampai leher Anda benar-benar sangat lemas, tak mampu Anda gerakkan. Buat leher Anda lemas. Saking lemasnya, saking rileksnya, leher Anda tak ingin bergerak. Buat leher Anda lemas, bagus. Lebih lemas lagi. Jangan sampai ada kekuatan-kekuatan otot yang menyangga kepala Anda. Bagus. Buat lebih lemas lagi. Biarkan otot-otot yang tegang di leher Anda menjadi lemas. Katakan dalam hati, Anda komunikasi dengan otot, wahai otot leherku. Saat ini aku izinkan engkau menjadi lebih lemas dan rileks. Wahai otot leherku, saat ini juga aku izinkan engkau menjadi sangat rileks. Sangat rileks, bagus. Sangat lemas, bagus. Bagus sekali. Merasakan relaksasi di leher Anda turun di bahu Anda, tangan Anda, jari jemari Anda. Turun, biarkan kedua tangannya, lengannya, jari jemarinya menjadi lemas. Dua tangannya lemas. Sampai Anda tak mampu menggerakkan tangan Anda. Buat tangan Anda lemas. Sampai pikiran dan diri Anda tak mampu membuat kedua tangannya bergerak. Ketika pikiran mengajak tangannya, memerintahkan untuk bergerak, biarkan tangannya tetap diam, rileks dan lemas. Buat kedua tangannya, otot-ototnya menjadi sangat lemas. Bagus, sangat rileks dan nyaman. Ini bagus sekali. Sekarang biarkan relaksasi ini menjalar ke seluruh tubuh melalui dada dan punggung Anda. Biarkan tulang dan otot-otot di dada dan punggung Anda menjadi lemas. Buat punggungnya lemas. Buat ototnya lemas. Buat dadanya lemas. Dan Anda boleh rasakan tubuhnya semakin ringan. Anda boleh rasakan tubuhnya semakin ringan. Dan sekarang buat tubuhnya semakin ringan. Semakin ringan. Oke, sangat ringan sekali. Bagus. Ikuti apapun yang ada di sekitar Anda. Buktikan bahwa Anda mampu membuat tubuh Anda ringan. Sehingga apapun di sekitar Anda mampu Anda rasakan. Mampu Anda ikuti. Bagus, biarkan relaksasi ini turun di kedua kaki Anda melalui kedua paha, betis, dan telapak kaki Anda.
Biarkan kedua kaki Anda menjadi rileks, lemas. Menjadi rileks, lemas. Bagus. Buat lehernya lemas, dadanya lemas, tubuhnya lemas, kakinya lemas, dan ikuti apapun yang ada di sekitar Anda. Seluruh tubuh memiliki kecerdasan sendiri-sendiri. Biarkan tubuhnya bergerak sendiri untuk memberikan treatment terbaik untuk diri Anda. Bagus. Sekarang katakan dalam hati, niatkan dalam hati, wahai seluruh tubuhku, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Sekarang aku izinkan engkau rileks, lemas. Apapun yang terjadi, tidak menggerakkan jari dan tangan, dan tidak menggerakkan secara sengaja tubuhnya. Tugas Anda hanya mengikuti apa yang saya katakan. Buat tubuhnya rileks dan lepas. Katakan dalam hati, wahai seluruh tubuhku, dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku izinkan engkau memasuki relaksasi sempurna. Bagus. Sekarang lihatkan dalam hati, alihkan fokus dan konsentrasinya di pikiran Anda. Katakan dalam hati, wahai pikiranku, detik ini juga aku izinkan engkau memasuki relaksasi sempurna. Wahai pikiranku, aku izinkan engkau memasuki relaksasi sempurna. Tarik nafas yang panjang dari hidung hingga paru-paru terisi penuh. Tahan 1 detik, lepaskan. Tarik nafas yang panjang dari hidung hingga paru-paru terisi penuh. Tahan 1 detik dan lepaskan. Lagi, tarik nafas yang panjang dari hidung. Tahan 1 detik dan lepaskan. Sekarang saya minta Anda hadirkan perasaan-perasaan negatif yang sering muncul. Bayangkan perasaan negatif itu mengumpul di dada Anda. Bayangkan, rasakan saat ini sedang mengumpulkan atau ingat-ingat kembali perasaan-perasaan negatif yang sering muncul. Bayangkan perasaan negatif itu berada di dada Anda. Lihat dan rasakan warna dari perasaan negatif itu adalah warna hitam. Lihat dan rasakan emosi negatif berwarna hitam itu berbentuk asap hitam yang kotor yang berada dan Anda kumpulkan di dada Anda saat ini. Sekarang Anda niatkan untuk melepaskan, mengikhlaskan perasaan negatif itu. Katakan dalam hati, wahai diriku, aku izinkan untuk melepaskan segala bentuk emosi negatif itu. Melepaskan segala bentuk emosi negatif. Oke, sesaat lagi saya akan menghitung 1 sampai 3 tepat pada hitungan ketiga. Anda tarik nafas sangat panjang. Sejalan Anda menarik nafas, Anda bayangkan, imajinasikan. Kalau nggak bisa berimajinasi, buat seolah-olah Anda sedang melepaskan asap hitam yang kotor itu sesuai dengan kreativitas Anda. Namun tetap dalam kondisi tutup mata seperti ini.
Oke, saya akan hitung 1, 2, dan 3. Tarik nafas yang panjang dari hidung hingga paru-paru terisi penuh. Hembuskan. Lepaskan. Rasakan perasaannya semakin nyaman, semakin lega. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan. Rasakan perasaannya semakin nyaman, semakin lega. Tarik nafas sangat panjang dari hidung. Hembuskan dan ulangi terus sampai perasaan negatif di dada Anda hilang. Bayangkan dan rasakan Anda sedang mengeluarkan emosi negatif Anda dalam bentuk asap hitam yang kotor. Ulangi terus sampai betul-betul hilang dan lega. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Lepaskan. 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 Tarik nafas yang lebih panjang dari hidung. Lepaskan. Sekarang berikan rasa syukur yang mendalam atas upaya Anda, atas karunia Tuhan ini yang memudahkan Anda untuk melepaskan semua perasaan negatif itu. Akan diam sejenak, berikan rasa syukur yang mendalam atas upaya Anda. Oke. Sekarang Anda angkat tangan kanan Anda, tempelkan di dada pojok atas sebelah kiri. Rasakan detak jantungnya. Hayati detak jantungnya. Dan Anda bayangkan seperti Anda bicara dengan diri Anda, di depan Anda tatap muka. Katakan dalam hati, ikuti saya. Wahai diriku, maafkan aku yang selama ini telah mengizinkanmu terluka. Wahai diriku, maafkan aku yang selama ini telah mengizinkanmu terluka. Wahai diriku, maafkan aku yang telah mengizinkanmu terluka. Mulai sekarang, aku dan kamu adalah satu kesatuan pribadi yang bahagia. Aku memilih berdamai pada dirimu. Karena aku dan kamu adalah satu untuk saat ini dan masa depan.
Wahai diriku, aku dan kamu adalah satu. Aku dan kamu adalah maju di masa depan. Aku memilih berdamai dengan dirimu. Rasakan detak jantungnya, rasakan diri Anda seperti menyatu. Bayangkan diri Anda seperti menyatu jadi satu kesatuan. Tarik nafas yang panjang dari hidung. Hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Sekali lagi tarik nafas lebih panjang, hembuskan. Sekarang katakan dalam hati, ikuti saya, nanti kalimat selanjutnya Anda teruskan sendiri. Dan Anda ulangi berkali-kali. Buat kalimat yang ringkas, padat, dan jelas. Mulai saat ini, aku menjadi pribadi yang mulai saat ini aku menjadi pribadi yang ulangi 3 kali. Jika sudah, boleh anggukkan kepala. Anda sekarang boleh berimajinasi seperti Anda sedang ngecas energi, menginstal program baru di pikiran bawah sadar Anda. Anda seperti dicas selayaknya handphone. Terlihat baterainya naik turun dalam pergerakannya. Dan handphone itu akan penuh dan pergerakan itu akan berhenti. Sekarang imajinasikan diri Anda tas diri Anda sambil mengatakan kalimat afirmasi. Mulai saat ini aku menjadi pribadi yang, dan lanjutkan terus sampai baterai diri Anda penuh. Jika sudah penuh, anggukkan kepala. Sudah, anggukkan kepala. Bagus. Sekarang imajinasikan, buat seolah-olah Anda berada di masa depan. Apa yang Anda install di pikiran Anda, apa yang Anda inginkan terjadi di masa depan. Anda boleh pilih waktu masa depan. Boleh hari ini, boleh besok, boleh lusa. Pilih satu waktu. Saya akan diam. Bagus. Sekali lagi saya minta Anda menuju masa depan itu dalam hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Rasakan Anda berada di masa depan. Lihat sekeliling Anda, orang-orang baik, orang-orang bahagia. Lihat diri Anda menjadi pribadi yang baru. Rasakan pikiran positif Anda. Rasakan emosi positif Anda. Rasakan sikap positif Anda. Rekam dengan sangat jelas. Lihat di pikiran Anda dengan sangat jelas.
Banyak orang-orang yang mendoakan Anda. Banyak orang-orang yang mencintai Anda. Diri Anda nampak sangat bahagia sekali. Diri Anda nampak sangat ceria sekali. Jadi Anda bisa ketawa dan Anda bisa mendengarkan dengan jelas ketawa Anda itu menandakan Anda benar-benar sangat-sangat bahagia. Dalam hitungan ketiga, bawa dampak positif ini ke masa sekarang saat Anda ketemu Zoom bersama saya. 1, 2, dan 3. Sekarang dengan kuasa Anda sendiri, karena manusia itu memiliki kuasa akan dirinya. Masukkan di pikiran Anda, masukkan di batin Anda, masukkan di kehidupan Anda dampak positif yang Anda rasakan barusan. Anda boleh berimajinasi seolah-olah menuang sesuatu benda di botol. Anda boleh berimajinasi seolah-olah Anda ngecas diri Anda. Boleh, apapun itu Anda masukkan sampai penuh. Akan diam sejenak. Dan perlahan-lahan biarkan bibir Anda tarik 5 cm ke kiri, ketarik 5 cm ke kanan. Rasakan senyum indahnya, rasakan kenyamanannya. Sekarang tarik secara perlahan bibir Anda ke kiri 5 cm, ke kanan 5 cm. Berikan senyuman yang indah, berikan rasa syukur yang sangat dalam. Berikan rasa syukur ke Tuhan bahwa ternyata Tuhan memberikan Anda sesuatu yang hebat, menunjukkan dalam diri Anda sesuatu yang hebat. Yang selama ini Anda berpikir susah untuk bangkit. Tapi detik ini Tuhan memberkati diri Anda, Tuhan membersamai Anda, dan menunjukkan sebuah keajaiban terhadap diri Anda. Berikan rasa syukur yang mendalam atas karunia Tuhan ini. Bagus. Sesaat lagi, saya minta Anda untuk membuka mata karena sesi terapi online ini atau virtual terapi ini telah selesai. Saya akan menghitung 1 sampai dengan 3. Anda buka matanya lebih sehat, segar, dan bahagia. Berikan senyum yang indah seindah-indahnya. 1, 2, tarik nafas, hembuskan senyum yang indah, dan 3, buka matanya lebih sehat, lebih segar dari sebelumnya. Saya Master Sul mengucapkan see you at the top. Selamat Anda berada di kehidupan yang baru, Anda menjadi pribadi yang baru, Anda hebat bersama kehidupan Anda dan pikiran Anda. Sekarang saya kembalikan ke hostnya. Wow. Terima kasih banyak Master Soul, luar biasa ya teman-teman. Gimana? Sekarang waktunya untuk bertestimoni. Apa yang dirasakan teman-teman tadi yang sudah ikut? Mari. Melianti, Pak Jose, Bu Tarigan, Pak Imam, hai. Bu Maria, Bu Anita. Silakan gimana tadi rasanya? Apa yang dialami Pak Susnadi? Oke, ada Wayan Berlian. Terima kasih merinding. Oke, merindingnya gimana Pak? Merinding banyak macam betul.
Oke, kemudian rasanya nyaman dan senang, Ibu Mutia. Oke, sama-sama Pak Imam. Bu Tarigan rasanya lega dan sukacita. Wow, congratulations. Ya, kalau saya sih ngerasanya seperti dicas ulang ya. Jadi kadang-kadang kan kita tuh, ini ada yang bilang plong. Oke, good. Terima kasih banyak. Selamat, congratulations. Terima kasih lega mengeluarkan air mata. Oh, good. Bu Anita rasanya nyaman. Oke. Terima kasih Mas Resul, Cipipi, dan teman-teman semuanya rasanya bahagia. You're welcome. Thank you. Ya, kita ikut senang sekali kalau sesi kita tuh membawa manfaat buat teman-teman semua ya. Mhm. Ada lagi teman-teman yang mau bertestimoni, that's good. Jadi tadi sudah tahu caranya ya, ada step-stepnya. Nanti ini pun sudah direkam dan nanti akan di-upload di YouTube Calm Mindfulness. Jadi teman-teman kalau mau pakai lagi untuk belajar self hypnosis dulu, mungkin belum ingat langsung step-stepnya ya, boleh dilihat di YouTube-nya Calm Mindfulness. Nanti kalau sudah tayang pasti akan saya informasikan di Calm Mindfulness Community di Telegram dan juga di WhatsApp group bagi untuk teman-teman yang member ya. Gimana caranya untuk member di Calm Mindfulness adalah dengan cukup mengikuti webinar yang kita adakan. Saya bersama dengan Pak Indra yaitu webinar Law of Energy seperti itu. Lalu kalau misalnya teman-teman ingin lebih lanjut, saya mau konsultasi langsung dengan Master Sul misalnya boleh. Nanti nomor teleponnya boleh minta ke saya, silakan. Nanti saya akan kasih nomornya Master Sul bisa langsung. Master Sul ini ada di Surabaya, jadi mungkin bisa online buat teman-teman yang di luar kota ya. Oke. Nah, jadi kalau sudah, mari kita resume ya, mari kita rangkum. Intinya tetap sama bahwa kita memegang kendali atas diri kita. Dengan kita memegang kendali, kita mengerti diri kita sendiri, terhubung dengan diri kita sendiri, kita bisa menyelesaikan masalah yang seolah-olah di luar. Padahal fokusnya adalah kita menyelesaikan diri kita sendiri, nanti otomatis yang sekitarnya itu akan selesai. Seperti yang tadi Mas Tersud bilang, kenapa aku susah sekali mendapatkan pekerjaan, atau misalnya aku susah sekali mendapatkan pasangan, padahal aku sudah membuka diri. Itu ternyata hanya 12% bagian dari kesadaran kita. Tapi di bawah sadarnya kita ternyata ada program-program yang harus diberesin. Jadi intinya semuanya adalah kita melihat ke dalam, lebih dalam lagi. Caranya adalah dengan terhubung setiap saat dengan diri kita sendiri. Ya, dengan begitu kita tahu bahwa apa yang reaksi kita sehari-hari kepada lingkungan itu menentukan reaksi balik mereka kepada kita. Dan banyak dari kita, saya pun pernah demikian ya, kita merasa bahwa kita selalu menjadi korban, orang lain yang melakukan ini kepada kita, dia yang melakukan ini kepada saya, dia penyebabnya, ini penyebabnya, kondisi ini masalahnya. Ternyata kita secara tidak sadar berperilaku yang menyebabkan itu semua terjadi kepada diri kita. Jadi dengan merubah diri kita, everything will change. Oke, dari saya sekian begitu. Mungkin ada penutup dari Master Soul. Untuk yang terakhir, Mhm. teman-teman, jadi hidup kita ini 100% atas izin dan kendali diri kita. Tidak ada satu orang pun di luaran diri kita itu yang sesungguhnya menyakiti atau merugikan kita. Selebihnya itu karena diri kita merespon atas kejadian dari luar. Jadi kalau misalkan kita merespon, misalkan Bu Maria sedang disakiti orang, dilukai orang, terus Bu Maria merespon dengan baik,
Puji Tuhan dengan sukacita sudah dikasih kesempatan untuk merasakan hal ini, maka dampaknya akan luar biasa. Dampaknya benar-benar akan berkelimpahan. Tapi berbeda cerita ketika kita playing victim ke orang, menyalahkan, maka sesungguhnya kita mengizinkan diri kita tersakiti dan menarik hal-hal yang memungkinkan akan menyakiti diri kita di lingkungan yang lain. Jadi kurang lebih seperti itu. Pesan terakhir yaitu teman-teman adalah mastermind dirinya sendiri. Yes. Saya Mas Rasul, see you at the top. Bye. Oke. Selamat siang. Terima kasih banyak Mas Tersul. Terima kasih teman-teman juga semuanya yang sudah support kita semua di sini di Calm Mindfulness. Calm Mindfulness Sharing Weekly itu selalu diadakan di setiap hari Sabtu jam 9 sampai kurang lebih jam 11 ya. Dan silakan teman-teman yang untuk setiap harinya mau mendapatkan daily quote tentang bagaimana kesadaran diri sendiri, bagaimana terhubung dengan diri sendiri, good energy dan everything, bisa langsung klik di link yang udah saya taruh di kolom chat ya. Teman-teman langsung dengan ngeklik itu langsung terhubung ke Calm Mindfulness Community di grup Telegram. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang, have a nice weekend, bye-bye, dan stay happy ya. Oke, dadah. Sama-sama. Terima kasih. See you next week. Ya, ya.